Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ade Irfan Syah. Kali ini kita akan membahas mengenai satu sifat listrik dari sebuah bahan atau benda atau komponen elektronika, yaitu resistansi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita seluruhnya tetap berada dalam kondisi yang fit untuk bisa mengikuti perkuliahan ini. Resistansi, ya, baik kita baca bersama ya. Resistansi is the opposition to current flow. Maksudnya adalah resistansi berkebalikan atau melawan atau berhadapan dengan aliran arus. Ya. Sehingga saat resistansinya tinggi, maka arusnya yang melewati resistor juga akan turun ya. Sebaliknya, ketika resistansinya rendah, maka arusnya akan naik. To add resistance to a circuit, electrical component called resistors are used. Ya. Jadi untuk menambah nilai resistansi pada sebuah rangkaian komponen elektrikal atau komponen elektronika yang bernama resistor yang akan kita gunakan untuk keperluan ini. A resistor is a device whose resistance by the symbol R in equation. Resistor adalah sebuah peralatan yang dengan nilai resistansinya, ya, atau resistor adalah sebuah peralatan yang memiliki nilai resistansi dengan simbol R in equation ya. Jadi simbol R ini digunakan pada sebuah persamaan matematik ya. Nah, di sini ada definisi ini ya, definisi dari sebuah resistor. 1 ohm is defined as that amount of resistance that will limit the current in a conductor to 1 ampere when the voltage applied to the conductor is 1 volt. Jadi 1 ohm. Nah, apa itu ohm ya? Ohm itu adalah satuan dari sebuah resistansi atau hambatan atau tahanan listrik ya. Satuannya adalah ohm. Jadi 1 ohm didefinisikan sebagai sejumlah resistansi ya, yang akan membatasi arus pada sebuah konduktor yang memiliki 1 ampere ya, atau memiliki arus sebesar 1 ampere dan memiliki tegangan sebesar 1 volt. Resistor are common components of many electrical and electronic devices. Jadi resistor adalah sebuah komponen yang biasa digunakan di banyak rangkaian elektronik ya. Karena memang fungsinya sangat-sangat penting sekali sebagai pembatas arus ya. Kemudian di berikutnya ini ada ya, jadi some frequent uses of resistor are established to proper value of circuit voltage. Selain pembatas arus, resistor juga digunakan untuk mendapatkan nilai tegangan pada sebuah rangkaian listrik ya. Kemudian juga menyediakan sebagai fungsinya sebagai beban pada rangkaian tersebut. Ya. Nah, untuk ini sebelum kita melanjutkan, saya akan menjelaskan bahwa apa itu beban listrik ya. Provide a load. Load itu adalah beban. Jadi sebuah rangkaian listrik itu ada 3 konfigurasi pembebanan. Yang pertama adalah open circuit, short circuit, dan loaded circuit. Ya, yang pertama adalah open atau rangkaian terbuka. Nah, ketika sebuah rangkaian listrik yang memiliki konfigurasi pembebanan open, artinya tidak akan ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Open di sini artinya terputus dari titik nol. Karena arus atau elektron atau kita mengistilahkan dengan arus listrik bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, potensial rendah inilah yang kita nyatakan dengan titik ground atau nol ya. Ketika rangkaian terjadi open circuit, maka rangkaian utama akan terputus dari ground sehingga tidak akan ada arus yang mengalir. Yang kedua adalah short circuit. Ini berkebalikan dengan open. Kalau open adalah
terputus, artinya tahanannya sangat tinggi, unlimited, tidak terhingga ya. Sementara short circuit adalah rangkaian yang terhubung langsung, atau dalam istilah kita sehari-hari disebut dengan konsleting ya, atau dalam istilah tekniknya memiliki nilai tahanan yang sangat kecil, yaitu 0 ohm ya. Jika rangkaian ini memiliki pembebanan 0 ohm, artinya akan ada arus yang sangat besar mengalir dan bisa merusak rangkaian ya. Yang ideal adalah yang ketiga, konfigurasi yang ketiga adalah loaded circuit atau konfigurasi pembebanan. Di sana akan ada satu beban yang digunakan, biasanya adalah berupa sebuah resistor ya. Jadi 3 fungsi resistor mendapatkan nilai tegangan yang diinginkan, yang kedua adalah membatasi arus, yang ketiga sebagai membuat rangkaian kita memiliki satu beban ya. Nah, ini adalah satu visualisasi penampakan ya, visualisasi atau penampakan atau penggambaran ya mengenai bentuk-bentuk resistor yang biasa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ini adalah resistor PTC dan NTC yang nilainya variabel, artinya dapat berubah-ubah ya. Kemudian perubahan nilai resistansi pada PTC dan NTC ini bergantung pada temperatur. Maka panjang dari PTC adalah positif temperatur coefficient. Saat temperatur naik maka koefisien temperatur naik, maka nilai tahanannya akan ikut naik. Dan ini adalah negatif temperatur coefficient, berkebalikan dengan PTC. Saat temperaturnya turun maka tahanannya akan turun. Kemudian ini adalah light distance resistor, nilai resistansi yang akan berubah bergantung pada intensitas cahaya yang ditangkap ya. Kemudian ini mekanik ya, mekanik resistance, variable resistance atau disebut dengan potensiometer ya. Jadi untuk merubah nilai resistansi pada potensiometer hanya menggerakkan satu tuas di sini ya. Ini nanti akan ada pergeseran antara kaki tengah terhadap kedua kaki yang lainnya atau kedua terminal yang lainnya. Ini adalah coil sama ya. Jadi akan ada pergeseran di sini sehingga nilainya bisa kita tentukan. Kemudian ini adalah bentuk variabel yang fix nilainya ya. Ini ada resistor karbon yang nilainya dinyatakan dengan kode atau gelang warna. Sementara ini adalah resistor jenis lain dari karbon yang nilainya dinyatakan dengan sebuah bilangan angka ya. Jadi resistor itu memiliki 2 tipe, fix dan variabel. Fix resistor artinya nilainya tetap ya, sejak dia dibuat hingga akhir usianya ya, rusak begitu ya, nilainya tidak akan berubah. Yang kedua adalah variabel resistor, artinya nilainya dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Ya, berikutnya kita akan melihat simbol fix resistor seperti ini ya. Yang pertama simbol yang seperti gelombang segitiga ya. Sementara yang keduanya dinyatakan sebuah persegi panjang. Dan ini sama-sama boleh ya, yang mana saja boleh. Namun lazimnya kita menggunakan yang simbol ini pertama. Kemudian bentuk resistor tetap ya seperti ini ya. Jadi ada kode-kode warna di sini. Ini carbon composition resistor, carbon film resistor, ya, metal film resistor dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menyatakan atau melihat atau mengetahui berapa sih nilai resistansi pada sebuah resistor fix ya, resistor yang tetap ini melalui kode warna yang dimiliki? Ya, itu ada beberapa cara ya. Ini ada contohnya. Yang pertama resistor dengan 4 gelang contohnya ya. Ada warna coklat, hitam, hijau dan perak. Ini ada satu spasi ya,
satu jarak, artinya berjarak inilah yang kita tetapkan sebagai gelang keempat, dan gelang keempat ini adalah gelang terakhir yang menyatakan toleransi ya, sementara nilainya adalah di 3 warna di depannya, ada coklat, hitam, dan hijau ya. Nah, mungkin kita harus menghafalkan ya urutan warnanya, mulai dari hitam, hitam, coklat, merah, hijau, me, jiku, hibi, ni, apu ya. Hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, hijau, me, jiku, jingga, kuning, jiku, hijau, hibi, biru, ungu, abu-abu, dan putih ya. Ini harus dihafalkan ya. Nah, hitam, coklat, merah. Hitam adalah urutan pertama dari rangkaian warna-warna ini ya, warna spektrum warna tadi, gelang warna-warna pelangi tadi ya. Hitam itu dimulai dari angka 0, sementara coklat berarti angka 1, merah angka 2, dan seterusnya. Nah, coklat berarti 1, maka kita nyatakan sebagai angka 1. Hitam adalah 0, kemudian gelang ketiga ini adalah menyatakan banyaknya pengali 10-nya ya. Nah, kalau di warna hijau berarti hijau ada 5, maka dia akan di 10 pangkat 5, atau banyaknya nolnya ada 5. 1, 0 ditambah 0 ada 5, berarti nolnya sebenarnya ada 6 ya. Berarti 1 dan 0 6, berarti 1 juta ohm, atau kita menyingkat dengan mega ohm ini jadi 1 mega ohm. Sementara warna pada gelang keempat adalah perak, yaitu 10%, sehingga nilai 1 mega ohm ini atau 1 juta ohm ini memiliki toleransi plus minus 10% dari nilai ini. Bisa naik bisa turun ya. Dan range-nya adalah 1 juta ohm dikurangi 10% kali 1 juta sampai dengan 1 juta ohm dikali atau ditambah 10% dari 1 juta ya, atau 100.000 ya, berarti mulai dari 900.000 sampai dengan 1.100.000 ohm. Nah, berikutnya adalah gelang dengan 4 gelang, maksudnya ya, dengan 4 gelang, ada coklat, hitam, hijau, ada hijau, dan ada perak ya, atau 10%, agak kelihatan ya, ada perak 10%. Nah, jika kode warnanya ada 4 gelang, ini salah ya, 4 gelang, ini 5 gelang maksudnya ya, ada 5 gelang, berarti gelang pertama adalah menunjukkan angka 1, angka 0, kemudian yang ketiga masih menunjukkan nominal 5, dan yang keempat inilah yang menunjukkan besarnya pengali 10-nya, sama dengan ini ya, hanya ini gelang ketiga, di sini di gelang keempat. Nah, kemudian untuk number code dari sebuah resistor ya, ini ada contohnya deh, ada 473. Jadi pertama masuk angka 1 langsung 4, angka kedua langsung 7, dan angka ketiga adalah banyaknya 0 atau pengali 10-nya, berarti 47 dengan 0-nya ada 3, berarti 47 ohm ya, atau 47 kilo ohm ya. Berikutnya adalah variabel resistor. Variabel resistor memiliki simbol seperti ini, jadi resistor fix yang diberikan simbol tanda panah seperti ini ya. Ini artinya dia adalah resistor yang dapat berubah-ubah nilainya. Kalau bentuk seperti ini ya, namanya rheostat ya. Ini rheostat. Kalau bentuknya seperti ini adalah potensiometer ya, dan tripod adalah bagian dari potensiometer. Oke, berikutnya potensiometer, ada satu visualisasi bagaimana potensiometer dapat bekerja ya. Baik, ini ada 3 buah terminal, ada terminal A, terminal B, dan terminal C. A dan C ya, itu dihubungkan dengan sebuah lempeng karbon ya, disebut dengan resistansi elemen. Bisa karbon
bisa wiring, gulungan ya. Sementara terminal B atau kaki yang kedua ini yang tengah ini dihubungkan dengan sebuah sliding arm, jadi lengan yang dapat sliding ya, dapat digeser, dipindahkan. Nah, cara memindahkannya ya sesuai dengan dengan patungan poros ya, akan berputar searah jarum jam maupun berlawan arah jarum jam. Nah, ketika ini bergeser dengan searah dengan jarum jam ya, maka juga dijelaskan pada simbol di sampingnya, maka B akan bergeser dari A ke C. Artinya adalah resistansi between B and A ya, resistansi antara A dan B ketika ini digeser ke arah C maka akan semakin naik, sementara resistansi B antara B dan C akan semakin turun. Berkebalikan dengan ini diputar berlawan arah jarum jam ya, maka resistansi antara B dan A akan semakin kecil, berkebalikan dengan ini ya, dan antara B dan C akan semakin besar. Nah, ini adalah aplikasi ya, aplikasi dari sebuah tahanan listrik ya. Ini ada dua gambar. Yang pertama ya, ini adalah power source ya, bisa DC bisa AC ya. Kemudian di sini ada rheostat, kaki 1 dan kaki 3-nya dihubungkan, maka ini tidak lagi berfungsi ya. Jadi yang berfungsi adalah ini ya. Oke, ketika digeser ke arah kiri maka tahanannya akan semakin besar. Perhatikan ini bergeser ke arah kiri, berarti nanti panahnya ada di sini ya, maka dia akan melalui tahanan yang lebih besar. Dan kebalikan ketika digeser ke arah kanan maka tahanan akan semakin kecil. Dan ini akan mempengaruhi besarnya arus yang mengalir pada rangkaian ini. Ini adalah titik nolnya, ini titik sumbernya, sumber potensial listriknya. Jadi ketika tahanannya berada pada posisi terkecil maka arusnya sangat besar. Ingat, tahanan dan arus berbanding terbalik. Ketika arus besar maka lampu akan menyala lebih terang daripada sliding arm ini berada pada posisi di sebelah kiri ini, dan tahanannya akan besar, arusnya akan kecil, sehingga ketika arus kecil mengalir pada lampu maka lampu akan redup ya. Nah, berikutnya adalah ya, pada gambar kedua ini ya, menunjukkan satu rangkaian pembagi tegangan ya, dengan total tegangan antara terminal A dan terminal C adalah 6 volt. Kemudian terminal B yang dihubungkan dengan terminal C untuk melihat besaran tegangannya. Saat berada pada posisi tengah 50%, maka tegangan antara B dan C adalah 3 volt atau setengah dari tegangan inputnya. Saat terminal B digeser mendekati C, maka tegangannya adalah 0 volt, dan saat kaki B atau terminal B kita geser mendekati terminal A, maka tegangannya maksimum yaitu 6 volt. Maksimum yaitu 6 volt. Berikutnya adalah salah satu cara ya untuk membuktikan rangkaian ini menggunakan multisim ya. Multisim adalah sebuah aplikasi ya, di komputer yang berguna untuk mensimulasikan ya. Contoh seperti ini, kita bisa menggambar sebuah sumber tegangan DC ya, dengan simbol DC-nya ya. Di sini besarnya 12 volt dengan notasi V1, kemudian R1 50% ya, dengan nilai total 100 ohm. Key A ini artinya bisa kita rubah dengan menekan tombol atau huruf A pada keyboard ya. Nah, nanti kita akan melihat saat persentase dari kaki sliding arm B ini kita rubah naik dan turun, maka akan mempengaruhi nilai antara kaki B dan kaki C ini.